Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius ya. Tema atau judul games kali ini adalah dia yang menyembunyikan sesuatu darimu. Kira-kira apa yang dia sembunyikan? Ya, yang dia sembunyikan dari kamu kira-kira apa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Dan maaf ya agak sedikit berisik dan mungkin suara saya juga agak parau ya karena memang saya lagi radang. Semoga suara saya bisa terdengar jelas oleh kalian. Oke, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini dan ada satu channel baru dari Ica Tarot ya. Jadi ada dua Ica Tarot yang sedang kamu nonton ini ya dan Ica Tarot WS Indo. Saya sudah hashtag di judul ya. Kamu bisa klik, setelah kamu klik bisa kamu subscribe juga sehingga kamu tidak ketinggalan mendengarkan readingan-readingan terbaru dari saya. Oke, jangan juga terlalu percaya 100% tarot ya. Ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi. Kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan bagusnya kamu ambil ya readingan-readingan saya ya. Jeleknya kamu abaikan aja, buang aja ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu ataupun bisa juga kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu ya. Sagittarius, berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius. Sagittarius, yang dia sembunyikan darimu, Sagittarius. Dan ini energinya bisa terbolak-terbalik ataupun general, jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Kalaupun ini terjadi pada diri kamu berarti energi kamu, kalau tidak berarti energi orang lain. Karena saya terkoneksi dengan seluruh ataupun berbagai banyak energi dari Sagittarius atau orang yang terkoneksi dengan kamu Sagittarius. Dan bisa juga terbolak-terbalik vice versa, bisa di energi kamu ataupun bisa juga di energi pasangan kamu. Ya, kamu menyesuaikan saja. Oke, kita lihat Sagittarius. Kita lihat, wow, ada yang sudah menyembunyikan sesuatu darimu Sagittarius ya. Ini untuk orang yang sudah menikah ya. Saya lihat di sini memang triparty ya, ada beberapa triparty ya. Yang mana mungkin kondisinya dia lagi selingkuh ataupun mungkin dia lagi apa ya dibilangnya mengagumi seseorang ya. Dia mengagumi kamu ya. Adapun saya lihat di sini kok mengagumi seseorang lain selain dari kamu gitu maksudnya ya. Dan saya juga lihat di sini ada beberapa yang terkoneksi dengan kamu ya. Ini pasangan kamu yang mana kondisinya sekarang dia punya hutang ya, Sagittarius. Yang mana mungkin kamu belum tahu dan akhirnya kamu sudah tahu sekarang dan akhirnya kamu kecewa ataupun mungkin dia mengambil hutang tanpa sepengetahuan kamu tapi malah kamu yang harus bayar hutang-hutang itu. Nah, ini ataupun mungkin kondisinya dia tahu bahwa ini loh barang saya tapi ternyata masih nyicil ya. Ini loh rumah saya, ternyata masih hutang ya. Akhirnya kamu juga ikut serta untuk bisa melunasi hutang-hutang dia. Nah, ini ada beberapa, jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Kalaupun ini ada terjadi pada kamu ya berarti energi kamu, kalau tidak berarti energi orang lain ya. Ataupun ada saya lihat di sini dia menjual barang kamu untuk membayar hutangnya. Nah, ini ya, mungkin ada tas kamu atau mungkin ada properti atau apa, tanpa sepengetahuan kamu dia mungkin agunkan untuk bisa mendapatkan pinjaman ataupun ya setidaknya bisa diberikan sedikit kelonggaran ya, ibaratkan jaminan kan, kelonggaran waktu ya untuk membayar hutang. Jadi seperti gitu ya, dan maaf agak sedikit berisik ya, si bocil lagi bermain ya. Jadi ya seperti gitu. Semoga suara saya bisa terdengar jelas oleh kalian dan maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, jadi kita bicara tentang tidak ada transparansi keuangan di rumah tangga kamu ataupun mungkin kondisinya sekarang pasangan kamu lagi dililit hutang, ujung-ujungnya
dia ke kamu gitu ya, yang mana dulu pada saat berhutang dia nggak melibatkan kamu ya, dan akhirnya sekarang kamu yang harus ikut serta untuk membayar hutangnya. Nah ini yang membuat kamu merasa kecewa, merasa tidak adil ya. Selain triparty tadi, ada pun juga saya lihat di sini tripartinya memperotin ya. Dan kalaupun seandainya kamu belum menikah, malah saya lihat di sini ya masih terkendala masalah keuangan, yang mana dia bilang baik-baik saja ya. Iya, saya akan nikahi kamu, tapi nggak ada ya, nggak ada realisasinya karena belum siap dari finansial, terutama juga fisik dan mental dia sendiri ya. Nah ini, jadi kamu bisa menyesuaikan karena ada beberapa yang janji-janji palsu kepada Sagittarius. Ya nih, saya akan nikah, tapi nikahnya kapan? Sagittariusnya maunya secepatnya, tetapi malah diundur-undur karena ya memang kondisinya dia banyak hutang. Dia mau melunasi juga agak pusing, nggak ada pemasukan. Nah ini ya. Dan ada pun juga saya lihat di sini ada yang mau ke Sagittarius karena harta. Nah, ada beberapa ini lebih ke finansial ya. Jadi lebih ke materi. Mereka menipu kamu ini karena tidak ada transparansi keuangan, tidak ada transparansi ya. Jadi dia nikah mengatasnamakan cinta, ataupun mungkin berpacaran dengan kamu mengatasnamakan cinta untuk demi kenyamanan hidup. Ya. Karena dia melihat kamu itu orangnya royal, orangnya nggak pelit, orangnya ya bisa dibodoh-bodohi. Karena dia melihat kamu itu terlalu polos. Dan memang Sagittarius orangnya apa adanya ya. Karena Sagittarius itu kalau punya dia berbagi, walaupun bukan orang yang tidak dia kenal dia berbagi, apalagi kalau orang yang dia sayang. Jadi seperti gitu ya. Jadi ada yang mau datang ke kamu itu hanya karena menginginkan kestabilan ekonomi ya, kemapanan dan status sosial ya. Yang mana dia lihat kamu mungkin kastanya bagus ya. Kamu orang mungkin dari ini ya, kalian itu mandiri, mungkin di perusahaan mempunyai jabatan, keuangan juga lumayan, muka juga oke, body juga oke ya. Jadi hanya sebagai status saya sudah mempunyai pasangan kekasih yang cantik, ganteng, kaya ya, tetapi ujung-ujungnya ya karena itu aja. Pada saat nanti kamu sudah bodinya sudah nggak bagus, sudah kere, ya dia berpaling lagi karena orientasinya cuman materi, cuman fisik ataupun casing doang. Nah ini ada ya, yang memang saya lihat di sini orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ini hanya palsu ya, karena mau mendapatkan hanya, atau ibaratkan hanya mau menerima aja, bukan mau bersama-sama untuk berjuang mencari, tetapi hanya mau menerima. Nah ini mentalnya kerupuk ya, ibaratkan numpang hidup ke Sagittarius. Pada saat tidak ada ya dia pergi ya. Nah ini ada pula saya lihat di sini orang-orang yang menipu kamu ataupun berbohong kepada kamu. Dia sudah mempunyai anak tetapi bilang bujang, dia belum menikah padahal udah nikah, ataupun mungkin dia duda atau janda ya. Jadi tidak ada keterbukaan karena mungkin dia malu nanti Sagittarius tidak suka sama dia ya. Ataupun mungkin ada orang yang tidak berpendidikan ataupun di bawah kamu pendidikannya, sehingga ya dia nggak pede, sehingga dia harus ucap atau berbohong ya, wah saya sekolah di sini, saya sekolah di situ, ternyata ujung-ujungnya dia cuman tamatan di bawah Sagittarius. Nah ini, dan saya pun lihat di sini ada beberapa yang memang menipu kamu itu karena mau pinjam duit ya, bilang ini itu ya, anak sakit, kebutuhan ini, padahal sebenarnya dia pakai untuk yang lain ya. Entah orang yang kamu kenal ya, saudara, sahabat, ataupun mungkin pasangan sendiri, bilang saya harus kesini ya, ini ada hubungan LDR saya lihatnya ya. Aduh saya harus bayar ini, anak saya sakit atau diri saya sakit, kamu kirimkan duit dong, uang saya sudah habis, saya di kota besar, saya nggak punya siapa-siapa, banyak alasan ya. Akhirnya kamu kirim duit tapi duitnya bukan pakai pengobatan, malah dia nggak sakit sebenarnya. Ada beberapa yang alasan untuk bisa mendapatkan uang dari kamu. Nah ini lebih banyak ke materi ya. Saya lihatnya orang yang menipu Sagittarius atau berbohong kepada Sagittarius itu karena materi ya.
yang mana juga saya lihat di sini dia juga artinya selain materi, status ya, dan juga saya lihat apa ya, ke ini aja, gaya hidup, kemewahan, mau happy happy ya. Jadi dia memanfaatkan kebaikan Sagitarius. Ada yang hanya memanfaatkan, walaupun sahabat sendiri pun hanya memanfaatkan. Di mana Sagitarius up, di mana Sagitarius mempunyai duit, mereka datang dengan cara ya bersahabat ya, atau malah menjelek-jelekan yang lain untuk seakan-akan bisa mendapatkan respon positif dari kamu ya. Contohnya kamu ada bertengkar dengan si A, langsung dia juga datang, wah itu si A tuh gini-gini. Jadi ibaratkan kamu pro sama dia ya, ada pro kontra dengan sahabat, maksudnya dia kayak macam membela kamu, padahal ujung-ujungnya dia tahu bahwa ada sesuatu yang saya, jadi gitu. Nanti pada saat kamu sudah nggak punya duit, dia pergi lagi cerita jelek-jelek lagi. Pokoknya di mana ada ya penjilat, dia sebagai penjilat aja ya. Tetapi memang Sagitarius ini sudah tahu orang ini datang ini ada maunya, tapi Sagitarius juga kayak macam gimana ya, masih saja bisa digibulin mas, karena Sagitarius memang punya empati yang sangat tinggi. Jadi kadang-kadang itu bisa suara hati dia sudah tahu bahwa ini orang ini nggak baik. Sagitarius kan, kamu tuh empatinya tinggi, tetapi intuisi juga tinggi, tapi terkadang ego kamu yang membuat hidup kamu jauh terpuruk. Kenapa? Karena ya ego. Kamu sudah tahu bahwa itu orang tidak baik, tetapi karena mau dilihat baik, ya kamu mau terlihat baik oleh orang itu atau sesama pun, akhirnya kamu pura-pura juga menerima mereka walaupun ujung-ujungnya kamu korban. Nah ini ada beberapa yang hanya datang kepada Sagitarius karena ada maunya ya. Nah Sagitarius, kamu juga harus banyak belajar dari pengalaman kamu. Kamu ibaratkan sudah pernah jatuh, jangan tertimpa tangga lagi. Jatuh harus bangkit dan langsung menghindar. Kalau memang ada tangga itu mau jatuh ya, harus menghindar, jangan duduk diam merenung ya. Jangan. Karena saya lihat di sini juga ada yang memanfaatkan kamu dari tenaga juga ya. Jadi yang dia sembunyikan itu contohnya ya, dia pura-pura sakit. Sagitarius, kamu ini sahabat ya, ada beberapa. Ataupun ya mungkin pasangan kamu karena malas ya. Ini orang malas, ini terutama entah ini sahabat atau orang di rumah atau anak kamu atau siapa ya. Ini orientasinya ini memang nggak mau kerja, mau senang-senang doang, duduk pangku-pangku kaki aja ya. Makanya dia suruh Sagitarius yang kerja ya. Alasan sakit, alasan macam-macam, nggak punya apa ya, kalau dibilang tidak sesuai dengan kata hati untuk kerja di sini, kerja di situ ya. Ataupun pokoknya lebih banyak ke alasan sakit. Jadi disuruh kerja di rumah, nanti deh kaki saya sakit, aduh saya sedikit pusing ya. Padahal sebenarnya orientasinya memang nggak mau kerja, saya mau duduk santai main HP ya. Jadi yang dia sembunyikan itu karena Sagitarius juga, aduh saya nggak enak juga ya suruh-suruh nih orang, tapi dia sakit, ya sudah deh saya yang kerja sendiri. Ataupun mungkin sahabat kamu, bisa nggak kamu handle saya punya pekerjaan ini dulu, soalnya saya lagi nggak enak badan ya. Padahal sebenarnya di rumah dia lagi malas ya. Nah ini ada beberapa yang memanfaatkan kebaikan Sagitarius. Nah itu kenapa? Karena Sagitarius tidak tegas pada diri kamu sendiri. Sagitarius, akhirnya orang datang untuk bisa mempermainkan kamu seenak hati mereka ya Sagitarius. Karena ada juga yang memang saya lihat di sini orangnya mau santai-santai aja, mau bebas, tapi mengorbankan Sagitarius. Ini terutama pasangan. Contohnya pasangannya malas, Sagitarius yang jadi tulang punggung ya. Ujung-ujungnya ribut, bilang lagi ini lebih ke Sagitarius yang perempuan ya. Ujung-ujungnya dibilang ribut karena nggak patuh pada suami, padahal suaminya malas, ditegur nggak mau, tapi ujung-ujungnya suruh Sagitarius yang kerja, banting tulang. Dia tidak mau menafkahi Sagitarius karena kemalasan dia. Nah ini ada beberapa ya. Ataupun yang tadi saya bilang di awal, pasangan kamu tidak mau kerja dan ujung-ujungnya punya hutang, yang mana pada saat dia berhutang tanpa sepengetahuan Sagitarius, pada saat sudah jatuh tempo baru jujur, wah saya punya hutang di sini-sini, di sana sini gitu ya. Akhirnya untuk buntut ujung-ujungnya juga ya Sagitarius harus membanting tulang untuk melunasi hutang dia ya.
Tetapi malah dia menyudutkan Sagitarius, itu saya ambil hutang bukan gara-gara kamu, begini, ya. Pokoknya macam-macam alasannya untuk bisa menjatuhkan Sagitarius supaya Sagitarius merasa bersalah dan akhirnya Sagitarius juga merasa bertanggung jawab untuk bisa membayar hutang yang diambil itu. Padahal sebenarnya dia tidak pakai untuk yang dia sebutkan tadi, cuman alasan saja. Bahkan ada uangnya yang dia pakai untuk triparty, happy-happy dengan orang lain, sahabat atau tripartinya ya. Eh, dan bilang untuk usaha. Nah ini ya, ada yang menipu, malah ada juga yang bilang bisnis pakai uang Sagitarius, tetapi malah dia bukan pakai bisnis, pakai untuk happy ya. Ujung-ujungnya dibilang uangnya kemana, dibilangnya rugi aja, padahal ya dia punya dosa ya. Akhirnya makanya ada beberapa dari kalian Sagitarius yang memang sudah tahu bahwa orang ini tidak baik, dan akhirnya kamu mengikuti kata hati kamu, dan akhirnya terbongkar sudah bahwa wah ternyata saya ini sekarang sudah selama ini kamu menipu saya. Kamu alasan begini begitu, padahal ya bukan alasan, artinya hanya alasan aja ya, jadi menipu ya gitu. Karena saya lihat di sini ada beberapa macam contoh rumah, mobil dia kamu bantu bayar ya, cicilan, tapi ujung-ujungnya dia nikah dengan yang lain, orang lain yang nikmati mobil itu, padahal kamu punya ada hasil keringat juga di dalam situ ya. Nah ini ada beberapa sudah properti ya, yang mana iming-iming dulu bersama kamu akan nikah, sudah punya rumah ya, sudah punya kendaraan, tetapi ujung-ujungnya nikah dengan yang lain yang duduk ya. Padahal keringat kamu ini ada beberapa yang membuat kamu juga kadang-kadang, aduh kenapa ya saya sudah berbuat baik tapi kok saya disakiti terus ya. Makanya Sagittarius itu terkadang kayak macam merana juga sendiri ya dengan kehidupan dia, karena ketidaktegasan Sagittarius. Jadi seperti gitu ya Sagittarius ya. Yang saya lihat ya, ada yang memang karena materi, karena status sosial ya menipu kamu. Terus ya ini lebih ke keuangan juga ya, materi tadi saya bilang ya, untuk lebih happy, lebih enjoy. Adapun memanfaatkan kamu Sagittarius. Jadi kamu bisa menyesuaikan ini, entah pasangan kamu ataupun mungkin kondisinya orang-orang sahabat terkasih yang mungkin kamu merasa dia sahabat, tapi ternyata ada juga yang hanya memanfaatkan kebaikan kamu ya. Oke, itu yang saya lihat ya, semoga resonate. Dan saya mau lihat lagi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu dari zodiak. Dari zodiak yang terkoneksi dengan Sagittarius, ada sesama Sagittarius, Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Cancer, Gemini, Taurus, Aries, Pisces, Aquarius, dan Capricorn ya. Dari inisial ada huruf C, H, K, A, L, B, Y, R, U, N, J, M, S, I, H, L, D, W, O, J, K, R, T, Y, F, D, H, dan L ya. Ada beberapa yang double berarti energinya bagus juga ya. Kita lanjut lagi ke bulan. Bulan ada November, September, Agustus, Mei, Maret, Juli, Juni, Februari, Januari, September, dan Oktober. Dari angka ya, angka saya patokannya tanggal ya 1 sampai 31, tetapi ini bukan tanggal saja ya. Ini berkaitan dengan angka ya, jadi entah nomor rumah, nomor baju, nomor sepatu ataupun yang lainnya sesuai intuisi kamu saja. Saya mulai dulu dari 1 sampai 10. 1 sampai 10 ada angka 3, 5, 7, 10, 1, 9, 8, dan 6 ya. Dari 11 sampai dengan angka 20 ada 15, 18, 11, 20, 19, 14, 13, dan 12 ya. Dari 21 sampai dengan 31 ada 30, 28, 31, 24, 21, 25, 26, 22, 24, dan 29 ya. Itu dari keempat kategori. Dari zodiak, inisial, bulan, dan angka. Semoga ada yang resonate juga dengan kalian. Seperti gitu. Maaf ya, agak sedikit berisik ya, si bocil berulah lagi di belakang. Semoga suara saya bisa terdengar jelas oleh kalian. Oke, kita lanjut lagi ya. Saya ambil 3 kartu pesan semesta untuk kamu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kalian? 1, 2, 3 ya. Oke, universe mau kamu lebih up tuh kan. Universe mau kamu itu lebih fokus dengan diri kamu. Jangan ikuti kata orang. Jangan juga berkorban untuk orang lain. Penuhi dulu intern kamu ya. Baru kamu setelah berkorban untuk diri kamu sendiri, baru ke orang lain. Terkadang itu kamu berkorban untuk orang lain, diri kamu yang jadi ini ya, merana ya. Jadi
Universe mau kamu lebih up pada diri kamu. Berikan hadiah untuk diri kamu, jiwa kamu, ketenangan. Ini saya lihat di sini harus kamu lebih tenang, ya. Ibaratkan kamu di rumah itu tenang-tenang. Ini ada rumah ya. Jadi kayak macam nyamankan diri kamu, ya. Kamu jangan merasa sendiri kesepian, ya. Kamu itu serasa, ya artinya gini, kamu tuh sendiri serasa kesepian. Rame pun serasa kesepian. Jadi lebih baik kan sendiri, tenang, tidak usah berteman dengan orang toksik, karena saya lihat di sini kamu tuh dalam hubungan toksik dengan diri kamu sendiri, toksik karena pikiran negatif terus. Jadi harus perlu ketenangan, berikan hadiah yang terbaik untuk jiwa kamu. Ya, saya lihat di sini kamu lelah Sagittarius, ya, lelah batin, lelah fisik, ya, ya lahir batin lah, ya. Jadi universe mau kamu lebih enjoykan diri kamu, istirahatkan jiwa kamu, pikiran kamu, raga kamu, ya, supaya fresh lagi. Dan kalaupun intuisi kamu main, ya, bahwa orang-orang ini yang sebenarnya tidak perlu kamu bantu, ataupun mungkin kamu merasa bahwa orang ini tidak tepat buat kamu, kenapa kamu harus bertahan? Kenapa harus kamu tetap bersama di lingkungan toksik itu? Ya, harus bisa lebih move on, lebih enjoy, lebih keluar, lebih mandiri, ya, keluar dari zona nyaman kamu. Yang mana zona nyaman toksik kamu bilang nyaman, padahal toksik, ya. Kalau nyaman ya nyaman, bukan toksik, ya. Jadi cintai diri kamu. Saya lihat di sini kamu lelah. Jadi universe mau kamu lebih beristirahatkan dulu pikiran dari pikiran negatif, ya. Dan lebih membahagiakan diri sendiri supaya hidup kamu jauh lebih bermanfaat untuk diri kamu dan orang lain, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya untuk kalian Sagittarius, ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, ya. Saya sudah taruh hashtag di judul, bisa kamu klik dan langsung kamu subscribe juga. Sehingga kedepannya saya bisa lebih bersemangat dan kamu pun juga bisa selalu mendengarkan readingan-readingan saya di channel tersebut, ya. Dan ya seperti gitu, jangan lupa juga di subscribe. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.